kan yang kita kami yang orang awam tuh tahunya produk kreatif tuh kebanyakan adalah produk-produk dari Aceh, misalnya kayak makanan Aceh, terus barang-barangnya barang-barang Aceh, iya khas Aceh gitu. Nah produk saya itu kan makanan khas Jepang gitu. Nah itu bagaimana Pak? Apakah termasuk dalam produk ekonomi kreatif atau tidak? Dan itu juga produk bahan dasar. Kebetulan saya juga ada beberapa produk dari Chandra Takoyaki ini. Yang pertama itu takoyaki, dia makanan yang siap saji. Kemudian ada paket paket tepung premix dengan saus-sausnya gitu. Jadi yang mau masak di rumah bisa juga. Dan takoyaki yang frozen gitu. Nah, apakah produk-produk itu termasuk ekonomi kreatif atau tidak? Terima kasih. Coba kembali ke definisi tadi. Baik. Di slide berapa Pak? Awal-awal tadi. Terus ya itu. Ya, coba lihat, ada nggak tulis tuh dari Aceh? Ya, ada nggak intinya? Nggak ada ya? Ada tidak? Enggak kan? Apa yang penting di situ? Nilai tambah. Nilai tambah. Ya. Apa saja termasuk warisan budaya. Ini perpres. Tidak ada kan? Kreativitas itu bebas. Mau dari mana saja boleh. Cuman nggak mungkin lah kita bawa begini ke Aceh, kreatif juga. Boleh nggak pakai rok mini di Aceh? Banyak pakai. Tapi ada terusan. Atau hanya di depan suami. Jadi tentu kreativitas itu sesuai dengan lingkungannya. Kalau misalnya orang Aceh nggak suka makanan Jepang, makan dia. Nggak mau jual lagi. Enggak. Tentu karena anak muda suka makanan Jepang, makanan Korea, jualan lah. Tapi kan sesuaikan kan, ada makanan Korea nggak bisa jual sini karena mengandung B2. Kita sesuaikan. Ya banyak juga yang udah lama hamburger boleh jual di Aceh. Siapa bilang? Apa definisi hamburger? Ya kebiasaan ya. Waktu saya ke Australia pesan hamburger, nah itu ingat itu ham, betul-betul real ham. Ya. Jadi disesuaikan. Maka di dalam franchise biasanya selalu ikut disesuaikan dengan lokal. Dulu ada burger rasa sate sesuai dengan kaidah lokal. Jadi kalau masih hal yang sama, sekali-sekali takoyaki takoyaki rasa priu atau sunti, takoyaki sunti. Ke mama ya kan? Ya. Tapi ya saja ideal bagus. Apakah laku? Yang penting bagi pebisnis kan laku. Setelah laku baru kita konsis pada idealnya. Ya. Karena orang Aceh suka priu, suka samsusi, suka kemama. Orang Aceh masa lalu. Coba anak muda suka nggak? Ya, di sini aja ada yang suka kemama. Ya betul. Kalau dijual kemama suka beli nggak? Nggak. Hanya suka tapi tidak beli. Artinya, ya. Suka. Nah, jadi boleh apa saja, nggak apa-apa. Pernah nggak lihat semangka peta? Ya, hanya cuma tambah kotak saja.
harganya nambah atau kurang? Kalau di sini katakanlah 20-30 ribu, di Jepang cuma 80 US dollar. Beda ya, terasa bedanya ya. Karena produk ibu dijual lebih mahal, suka nggak bu? Suka. Murah-murah boleh? Nggak boleh. Dan bagaimana kita tingkatkan nilai tambah? Nilai tambah bukan hanya dari sisi rasa, nama, kemasan, cara kita menjual, segmen kita tuju. Kita jual mahal ke segmen orang beli murah. Tanda di mana? Kok mahal kali? Ini orang beli murah. Walaupun naik Mercy. Belum tentu dia cari mahal. Karena kalau dalam teorinya dia belum sampai kepada top, masih di bawah. Jadi kita harus kenal customer kita. Maka di dalam kalau kita pakai TikTok, itulah engagement kita. Ya, engagement kita. Kita tahu. Ya, kalau kita ada orang beli, kenapa ibu suka ini? Kenapa bapak suka ini? Kenapa mau beli? Tahu dari mana? Ada komunikasi dengan customer. Dan harus berani koreksi. Jangan ada dikritik langsung besok lemas. Nggak produksi lagi. Ya. Padahal ibu-ibu kritik karena kena marah sama suaminya. Kesempatan balas dendam kan. Jadi kita harus nilai produk kita di mana. Kalau masih marginnya 10%, nggak usah lah. Itu bukan ekonomi kreatif. Minimal 30%. Saya ada contoh tadi ya. Dengan kopi NA. Ya. Perbedaan kopi dengan ada kemasan kerajinan. Tapi saya nggak jual kopi, nggak jual kerajinan. Jual apa? Perilaku. Apa perilaku? Suami mencintai istrinya. Ya, kopi untuk ayah, tas untuk ibu. Nggak beli, nggak sayang istri. Dia beli. Apalagi di pameran kan, mudah kita katain ya. Kok satu, yang 3 lagi gimana? Ya, itu gimmick marketing. Dulu saya jual kopi cold brew. Kita lihat ada namanya botol seperti buku yang tipis. Isinya lebih banyak. Saya jual lebih mahal. Pasti nggak ada beli. Nggak ada beli, baik. Mahal. Karena kan lebih banyak. Biasa cuman berapa, nggak sampai 1 liter. Ini hampir berapa liter gitu. Ya. Ternyata nggak cukup botol. Bukan beli botol, ada yang beli, bawa pulang ke rumah, berantem di rumah. Istrinya mau, anak-anaknya mau. Dia bilang, jadi dia beli 5, anaknya berapa 4, tambah istri. Jadi, suaminya apa? Bu minum kopi. Karena dikosongkan kopi, ambil botolnya aja. Jadi kita juga bisa melihat tren, ya, dengan paduan kemanfaatan tambahan. Ya. Beli sepatu rajut, bonusnya apa? Hah? Ganci itu biasa. Ganci rajut. Oh, ganci rajut. Ya, coba hadiahnya mobil gitu. Ada Pak, saya mobil gantungan ya. Itu bukan Hadiahnya mobil. Bukan mobil gantungan tuh, mobil gadungan. Digantungan di tas. Jadi banyak cara kemanfaatan. Jadi kita tambah kemanfaatan yang lain. Apa trennya yang disukai? Ini kita kasih yang nggak orang sukai, ya sudah, nggak mau juga, nggak ada daya tarik. Ibu-ibu paling suka apa? Piring cantik, beda warna. Beli susu, ada piring cantik, ada 5. Ini kayaknya warna belum ada, cara beli 1 jadi beli 3. Gelas cantik. Karena segmennya ibu-ibu. Coba suruh beli 5 bayi itu kan nggak mungkin.
Mana suka dia piring itu kan. Suruh beli sama bapak, mana peduli dia. Suruh beli satu dia. Walaupun ada warna lain. Jadi itu kita juga harus paham. Sehingga kita juga bisa meningkatkan nilai tambah. Ya. Karena efeknya banyak. Tapi enak tuh goyak tuh kepala ini. Ngumpulnya susah, enak tuh. Pokoknya ada testernya Pak ya. Itu maksudnya. Jadi kan kalau testernya ini langsung masuk ke TikTok kan makin tinggi nih Kak penjualannya. Kan harus ada bukti kan. Pak, saya kirim ke ayah. Oh, Siap. Tapi saya nggak dapat kalau Nggak di dapat. aja. Nanti saya kirim ke. Oh iya. soalnya pasta udah kena. Mana ada enak nih, dia bawa. Oh ya enak. Nggak buka jam segini Pak. Kalau jam segini bisa saya kasih. Oh siap. Sorry. Itu cuma kode aja. Kalau benar juga nggak nolak. Nggak apa-apa Pak. Besok masih ada 1 hari. Masih ada satu hari. Berarti saya harus kesini ya. Iya. Oh dekat rumah nggak apa-apa ya. Jadi kadang-kadang ya memang harus kita pikirkan sesuatu. Bisa saja ide itu muncul kita kasih sampel ke orang. Oh ternyata dia kepedesan, nggak suka pedes. Ada yang kemarin yang tanya, gimana Pak? Kita ganti pedesnya nggak usah, buat level. Pernah tahu keripik Maici? Dia jual apa? Level pedas dan jual. Jadi harus pahami kita nggak jual produk, jual apa yang menjadi kemanfaatan dia atau kesukaan dia. Jadi kalau kita buat konten sambil hahu kepedesan, jangan beli pedes banget, kan? Sedap. Nah, ada ya. Jadi kadang-kadang kenapa nggak laku? Salah kita di dalam mengkomunikasikan dengan customer. Ya. Sehingga produk kita yang nilai tinggi jadi jatuh nilainya. Harganya jadi jatuh, bukan sekedar harga. Ya. Tidak hanya sekedar harga, tapi kualitas orang persepsi. Karena apa? Di market ini adalah persepsi. Ibu-ibu ini ahli pakaian enggak? Ahli pakaian. Ada sertifikat. Kalau beli baju, pegang enggak? Oh bagus ini kan. Dari mana tahu bagus? Rasa. Dari mana? Rasa dari. Bagaimana rasanya? Sudah ahli Pak di jari-jarinya. Bahaya tuh. Maknanya beda tuh. Ya. Enggak kan? Nah, itu namanya persepsi. Persepsi datang dari mana? Macam. Setiap kayak laki-laki nonton bola. Sudah nonton bola, benda yang sama, ceritanya beda. Maka dikelabuilah customer-nya. Bagaimana kelabuinya? Supaya nampak cantik. Taruh di mall, pakai lampu TL, ya. Nampak cantik. Bawa pulang ke rumah, pakai lampu teplok. Kok beda warnanya? Ya. Karena kan istilahnya pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya susrana. Nah, nggak bisa, harus beli. Ya, bagaimana harus beli? Action bagi kita kan laku. Sehingga tujuan kita akhir bukan laku. Bagaimana sustain? Orang beli terus, orang merekomendasi. Ya, maka kita dalam syariah, ya, apa yang kita jual sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Ya, kadang-kadang orang salah persepsi, nggak bisa Pak jual mahal. Siapa bilang nggak bisa? Yang kita jual bukan produk. Kita jual kecantikan. Ada nggak perempuan yang nggak mau cantik? Ada. Masalahnya waktu COVID ketutup muka, cantik nggak? Secantik apapun nggak tahu. Dari daerah WA saya, Pak,
kirim beras, habis beras. Pengrajin tas. Kami kehabisan nih cadangan. Emang saya siapa Anda? Kenapa? Nggak ada yang beli. COVID, mana yang beli? Itulah pertanyaan saya. Ada nggak